bertema buka mata, buka telinga bagi yang lain. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami akan mendengarkan sabda Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan benar-benar menjadi pelita di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di surat Yakobus pasalnya yang ketiga, surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca bagian ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan membaca bagian ayat yang genap. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu akan dapat dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita. Semua orang ingin disebut bijak dan berbudi. Okay. Semua orang ingin disebut bijak dan berbudi. Akan tetapi di dalam kenyataannya sangat sulit sekali untuk mencapai kata bijak dan berbudi. Okay. Untuk menentukan kata bijak, untuk disebut sebagai orang bijak, sangat sulit untuk mencapainya. Untuk disebut orang berbudi, sangat sulit juga untuk mencapainya. Tetapi itu yang diidamkan orang ketika dia dikatakan Anda sangat bijak, Anda sangat berbudi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus yang baru saja kita baca, Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18, yang ditujukan kepada jemaat di perantauan, tentunya ada banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka, yang dilihat oleh Yakobus, sehingga ia menyampaikan surat tersebut. Buka
mata, buka telinga bagi yang lain. Di dalam kehidupan jemaat di perantauan pada waktu itu yang menjadi tujuan surat daripada Yakobus, terjadi pergumulan multidimensi. Apa sih Pak multidimensi ini? Yang jelas kita yang satu rumah saja belum tentu sama pendapatnya. Itu dari dimensi pendapat. Pak Pendi dan Bu Wiwi mengalami ketika dikatakan Danda dan Dandi ini kembar, tapi dua-dua memiliki karakter yang tidak sama. Apalagi kalau kita berbicara tentang suku, apalagi kita berbicara tentang ras, maka yang terjadi adalah perbedaan yang sebetulnya sudah diikat dalam satu keyakinan pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, penulis kembali mengingatkan agar jemaat hidup dengan cara yang baik dan benar. Jika kita baca pada bagian sebelumnya, ia memulainya dengan nasihat untuk mengendalikan lidah. Karena ada peribahasa mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Bahkan di bacaan lain dikatakan dosa karena lidah. Karena ternyata dari lidah ini yang tidak bertulang ini bisa keluar kutuk dan juga bisa keluar berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 ada dua kata, yaitu bijak dan berbudi. Ya, bijak dan berbudi. Bijak dapat diartikan sebagai orang yang mampu menggunakan budinya atau pengertiannya untuk mampu bersikap yang tepat. Orang bijak dan berbudi memang diawali dengan keluasan berpikir, tidak picik. Kalau istilah peribahasa bahasa Indonesianya bagai katak dalam tempurung. Jadi tidak tahu dunia luar seperti apa. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah ciri-ciri orang bijak itu? Yakobus mengatakan bagaimana seorang dianggap bijak dan berbudi apabila kehidupannya, perbuatannya adalah wujud dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Kelemah lembutan di sini diartikan sebagai kerendah hatian, di mana hikmat itu bukan berasal dari sebuah kesombongan, melainkan sebuah kerendah hatian kita yang nantinya akan merujuk pada ayat-ayat selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Yakobus. Di dalam ayat yang ke-14 dijelaskan kemudian bahwa sikap hidup yang baik itu meliputi kedalaman hati kita, di mana jika ada perasaan iri dan mementingkan diri sendiri, ini sudah tidak termasuk di dalam berhikmat. Kalau sudah iri dan mementingkan diri sendiri, ini sudah tidak termasuk dalam berhikmat. Iri hati dan mementingkan diri sendiri bukanlah ciri dari berhikmat yang datang dari atas, melainkan dipengaruhi oleh hawa nafsu duniawi dan setan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi cara hidup yang baik di mana atau bagaimana yang harus kita lakukan sesuai dengan teks yang kita
kita baca ini, Rasul Yakobus memberikan saran. Yang pertama, ciri-ciri orang berhikmat adalah murni. Murni adalah kudus, tidak terkontaminasi apapun, tidak terpengaruh apapun. Kemarin waktu PA dikatakan, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Yuk baca firman Tuhan. Gak pernah mau coba, mulai saya baca. Satu ayat, 2 ayat per hari. Ya. Kalau anak-anak katekisasi dikatakan ketika Anda membaca 2 pasal aja sehari dalam waktu 4 tahun selesai. Ya tinggal dihitunglah kalau 1 ayat 2 ayat per hari berapa tahun kita akan selesai. Tapi itu rutin. Ya. Dan itu dibantu dengan adanya ibadah minggu, dibantu dengan adanya ibadah keluarga, dibantu dengan adanya ibadah-ibadah lain untuk menyelesaikan dari kejadian sampai wahyu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua, ciri daripada hikmat ini adalah pendamai. Tidak suka bertengkar, melainkan mengusahakan damai sejahtera dimanapun ia berada. Yang ketiga, peramah. Orang yang suka bertegur sapa dan bukan hanya sekedar basa-basi. Yang keempat, penurut. Dalam hal ini penurut terhadap apa? Tadi yang di depan dikatakan, penurut terhadap firman Tuhan, penurut terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sudah kita namakan dengan kehendak Tuhan ini, firman Tuhan tersebut. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama yang disebutkan 10 itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, harus ini. Ya. Yang 10 itu. Kemudian yang kelima, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Rasa sosial tinggi, tetapi rasa sosial tinggi juga harus lihat situasi dan kondisi pribadi. Ya. Jangan kita rasa sosial tinggi, tetapi dalam artian ketika kita rasa sosial tinggi, kita tidak memperhatikan keberadaan diri kita. Yang keenam, tidak memihak dan tidak munafik. Okay. Saya pernah menjelaskan tentang hal itu. Hari ini kita belajar melalui Yakobus untuk menjadi orang yang bijak dan berbudi, agar dalam hidup kita memiliki kemurnian, bersikap sesuai dalam apa yang dikatakan dan yang dilakukan, sehingga melalui itu semua predikat bijak dapat kita raih. Dan itu bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bijak berbudi ini sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Jadi kalau kita melihat 5 hal atau 6 hal yang tadi, kita akan lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Sehingga bijak dan berbudi ini benar-benar dapat kita alami. Tuhan memberkati. Amin.